Ya, balik lagi di ngobrol olahraga ya teman-teman. Ini ada sedikit update singkat saja mengenai kompetisi kejuaraan dunia angkat besi yang diadakan di Manama, Bahrain. Ini adalah angkat besi Olympic weightlifting ya teman-teman, pergerakan olimpiade. Jadi pergerakan olimpiade itu ada dua gerakan yang dilakukan, yaitu ada snatch dan juga ada clean and jerk teman-teman. Jadi kalau di olimpiade memang yang diperebutkan hanya totalnya saja. Jadi snatch-nya berapa, clean and jerk-nya berapa. Setelah itu ditotalkan, nah yang total tertinggi mendapatkan medali kalau di olimpiade yang seperti itu. Tetapi kalau di kompetisi biasanya kejuaraan dunia yang mendapatkan medali, tiga-tiganya dapat medali ya. Untuk pergerakan snatch tertinggi dapat medali, clean and jerk tertinggi dapat medali, dan total tertinggi mendapat medali. Nah, untuk Indonesia sendiri banyak atlet yang mengikuti di kejuaraan dunia di Manama, Bahrain ini teman-teman. Totalnya ada 9 wakil Indonesia dari kontingen Indonesia ya, di berbagai kelas yang berbeda. Kita sudah bahas di previewnya juga, di mana ada 5 untuk putra dan 4 untuk putri yang mengikuti kompetisi angkat besi kejuaraan dunia ini. Nah, jadi teman-teman, untuk hasil kali ini bisa dibilang kurang memuaskan ya, karena memang banyak faktor. Salah satu faktornya adalah ada beberapa lifter Indonesia yang berpindah kelas, naik kelas, jadi otomatis memang masih perlu beradaptasi, dan juga ada permasalahan personal, dan juga ada lagi dimana kita lihat ada yang persiapannya tidak maksimal. Nah, jadi teman-teman, hasilnya untuk kontingen Indonesia hampir tidak ada yang masuk 10 besar teman-teman. Dari 9 wakil ini kita hanya mendapatkan 2 medali dari 1 orang, yaitu Rizky Juniansyah. Nah, Rizky Juniansyah sendiri sebagai pemegang medali emas di Olimpiade kali ini untuk total mendapatkan medali perak, dan untuk clean and jerk mendapatkan medali perunggu. Nah, jadi untuk Rizky Juniansyah sendiri, kenapa walaupun pemegang rekor dunia juga, kenapa kok tidak bisa juara 1 di kejuaraan dunia ini? Karena memang ada permasalahan di mana orang tua Rizky Juniansyah ya, ayah dari Rizky Juniansyah kemarin meninggal, dan itu memberikan dampak kepada Rizky Juniansyah. Akhirnya dia mengambil sebuah waktu istirahat untuk berkumpul bersama keluarganya, untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jadi Rizky Juniansyah sendiri sangat luar biasa ya, karena persiapan untuk kompetisi kejuaraan dunia ini hanya 2 minggu saja, latihan 2 minggu sudah bisa dapat perunggu dan juga perak. Untuk peraknya di total lagi itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti salah satu lifter andalan Indonesia dari dulu, Mas Eko Yuli Irawan, itu sayang kurang maksimal kali ini karena kelasnya harus naik. Yang kemarin di Olimpiade main di 61 kilo, sekarang main di 67 kilo. Jadi peringkatnya cukup jauh ya teman-teman. Untuk Eko Yuli sendiri mendapat peringkat 14. Ada juga Riko. Untuk Riko, untuk di snatch-nya mendapat peringkat 6, cukup bagus. Tapi sayangnya di clean and jerk 3 angkatan semua gagal. Jadi hanya di snatch saja mendapatkan ranking 6. Dan untuk yang lain-lainnya cukup jauh ya rankingnya teman-teman. Jadi kita harapkan kedepannya bisa semakin baik. Juga ada salah satu andalan Indonesia yang juga pemegang rekor dunia, ada Rahmat Erwin Abdullah, itu juga baru naik kelas ya, karena sebelumnya kelasnya sama dengan Rizky Juniansyah di 73 kilo. Jadi diputuskan untuk dipisahkan kelasnya supaya nanti di Olimpiade 2028 bisa berbeda kelas. Karena kalau di Olimpiade dalam satu kelas berat ya, berat badan misalnya 73 kilo, satu negara hanya boleh 1, Indonesianya hanya boleh 1. Jadi kalau Erwin Abdullah dan juga Rizky sama-sama di 73, nanti berebut lagi untuk posisinya masuk ke Olimpiade. Jadi dipisahkan, Rahmat Erwin Abdullah masuk ke bobot 81 kilo. Lumayan juga naiknya dari 73 ke 81. Jadi kita bisa maklumi memang masih penyesuaian setelah ganti kelas ya teman-teman. Nah, jadi kita tetap dukung untuk angkat besi Indonesia. Angkat besi Indonesia sangat bagus teman-teman. Seperti kemarin pun berhasil mendapatkan emas Olimpiade. Jadi kita sama-sama dukung. Masih jarang orang yang mengikuti angkat besi, padahal Indonesia sangat jago di SEA Games, di Asian Games, sudah sering mendapatkan medali, tapi kita kurang mendukungnya. Jadi yuk sama-sama kita dukung untuk angkat besi ini supaya bisa maju, karena ini adalah salah satu olahraga yang Indonesia sangat jago, bahkan di kancah dunia bisa berbicara banyak, seperti di
oh Olimpiade ini hanya 16 besar yang bisa ikut. Indonesia bisa sampai ada 9 atlet yang bisa masuk ke 16 besar dunia, itu sudah sangat luar biasa ya. Jadi yuk sama-sama kita dukung supaya bisa berkembang, bertumbuh, menjadi lebih baik nanti. Kita sama-sama dukung, siapa tahu di 2028 bisa menyumbang lebih dari 1 emas dari angkat besi, sangat luar biasa. Jadi sama-sama kita dukung Indonesia agar semakin maju di angkat besi. Selain dukung Indonesia, jangan lupa dukung juga channel kesayangan kita, Ngobrol Olahraga. Boleh di-subs dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah di-subscribe, boleh dinyalain loncengnya. Kalau sudah nyala loncengnya, sudah di-subscribe juga, berarti kalau ada video selanjutnya teman-teman gak akan ketinggalan. Sekian untuk update singkat hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.